Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Di sini kelompok NPM 2 dan 7 ingin mempresentasikan materi PowerPoint sisa klorida salinitas. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan rekan-rekan saya di kelompok NPM 2 dan 7. Yang pertama ada Nama saya Zafira Maulidia, NPM saya 2 dari kelas A. Saya Megza Fitri, NPM 7 dari kelas A. Saya Yuni Muratu Mufida, NPM 12 dari kelas A. Saya Uci Bida Fitriani, NPM 17 dari kelas A. Saya RR Bella Aldaris-Anti, NPM 22 dari kelas A. Saya Safitri Nurkomariah, NPM 27 dari kelas A. Nama saya Tasya Ambar Emia, NPM 32 dari kelas A. Nama saya Muhammad Dafa Sidki, NPM 37 dari kelas B. Perkenalkan, nama saya Bunga Cinta Kasih, NPM 42 dari kelas B. Ya, nama saya Rizal Bahtiar Mukim, NPM 47 dari kelas B. Perkenalkan, nama saya Bagus Wibowo, NPM 57 dari kelas B. Perkenalkan, saya Dewi Irfandani, NPM 62 dari kelas B. Saya Nathan Alifanda, NPM 67 dari kelas B. Nama saya Nisna Binti Alfidaus, NPM 82 dari kelas B. Nama saya Dan Arya Mahendra, NPM 87 dari kelas C. Nama saya Dewi Intan Elo, NPM 92 dari kelas C. Perkenalkan, nama saya Diki Ramadi, NPM 97 dari kelas C. Nama saya Muhammad Jidan Rahmatullah, NPM 102 dari kelas C. Nama saya Anarta Cahyadiatma dengan NPM 107 dari kelas C. Nama saya Fauzia Datul, NPM 112 dari kelas C. Baik, pertama-tama sebelum kita membahas lebih lanjut tentang analisa sisa klor, klorida maupun salinitas, alangkah baiknya kita mengerti terlebih dahulu tentang apa itu sisa klor, klorida maupun salinitas. Sisa klor adalah adanya sisa klor dalam air dikarenakan proses deinfeksi yang menggunakan senyawa klorin untuk membunuh patogen. Sementara untuk klorida yang biasanya terdapat di air dalam bentuk natrium klorida, klorida memberi rasa asin pada air. Untuk salinitas sendiri diartikan sebagai kadar garam yang terlarut dalam air. Berikutnya untuk tujuannya sendiri, yang pertama sisa klor bertujuan untuk membunuh bakteri yang masuk selama pendistribusian air minum. Yang kedua klorida untuk menentukan kadar klorida dalam air jernih pada kisaran kadar 1,5 mg sampai dengan 100 mg. Untuk ketiga salinitas yaitu untuk menentukan kualitas air. Berikutnya, untuk parameter dan metodenya sendiri yang digunakan untuk sisa klor menggunakan parameter kimia dengan metode titrasi, klorida menggunakan parameter kimia dengan metode titrasi juga, sementara untuk salinitas menggunakan parameter fisika dengan metode salinometer. Berikutnya, metode analisis sisa klor. Menurut SNI 013554/2006 tentang cara uji air minum dalam kemasan, pengujian kadar sisa klor dapat menggunakan cara sebagai berikut. Yang pertama, ambil 50 ml contoh uji ke dalam air Meyer. Yang kedua, tambahkan 5 ml larutan KL. Yang ketiga, tambahkan 5 ml larutan asam asetik 1+1. Yang keempat, tambahkan 3-4 tetes amilum sehingga menghasilkan warna biru. Yang kelima, titrasi dengan larutan Na2SO3 0,025 sampai warna biru hilang.
saat volume titrasi amil mililiter. Yang keenam, jika setelah ditambah amilum larutan tidak berwarna biru, maka larutan tersebut tidak ada sisa klornya, sehingga tidak perlu melakukan titrasi. Berikut adalah rumus perhitungannya. Next. Metode analisa klorida. Menurut jurnal analisa kesadaran total dan kadar klorida air di Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo. Cara menentukan kadar klorida adalah sebagai berikut. Yang pertama, ukur dengan teliti 100 ml contoh yang mempunyai nilai pH 7-10. Apabila contoh tidak berada dalam kisaran pH tersebut, tambahkan H2SO4N atau NaOH1N menjadi pH 7-10. Yang kedua, tambahkan 1 ml indikator K2CrO4. Yang ketiga, titrasi dengan larutan standar perak nitrat atau AgNO3 sampai timbul warna kuning kemerah-merahan. Yang keempat, lakukan titrasi blanko dengan mengukur dengan teliti 100 ml air suling dan selanjutnya kerjakan sama dengan perlakuan contoh sebelumnya. Yang kelima, lakukan pengerjaan secara duplo. Yang keenam, hitung kadar klorida Cl dalam contoh. Berikut rumus perhitungannya. Metode analisis salinitas. Menurut jurnal analisis bau, warna, TDS, pH, dan salinitas air sumur gali di tempat pembuangan akhir. Dalam melakukan pengujian kadar salinitas dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, sampel air sumur sebanyak 100 ml dimasukkan ke dalam gelas kimia. Yang kedua, masukkan alat salinometer ke dalam gelas kimia sampai konstan. Yang ketiga, pembacaan dilakukan dengan melihat menunjuk pada batas pengukuran dan salinometer. Kadar sisa klor. Pada jurnal evaluasi dan analisis pola sebaran sisa klor bebas pada jaringan distribusi IPA Sungai Lulut PDAM Banjarmasin didapatkan hasil dengan metode kuesioner deskriptif dari beberapa pelanggan PDAM Banjarmasin. Dari hasil penelitian yang dilakukan, dapat dilihat perbedaan sisa klor yang diterima pelanggan. Mulyadi dengan jarak 763 meter dari injeksi awal klor terdapat 0,33 mg per liter. Sisa klor sedangkan Lia dengan jarak 726 meter dari injeksi awal klor terdapat 0,44 mg per liter. Sisa klor serta Hadran dengan jarak 366 dari injeksi awal terdapat 0,84 mg per liter sisa klor. Berikut adalah data lengkapnya. Next. Kadar klorida. Pada jurnal berjudul Analisa Kesadaran Total dan Kadar Klorida Air di Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo, karya Deviana 2017, dilakukan penelitian untuk mengetahui kandungan kesadaran total dan kadar klorida pada air di Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo. Sampel air diambil dari 15 titik awal Tanggulangin, Sidoarjo. Kadar klorida air dilakukan menggunakan metode titrasi 5 argontometri metode Moore. Setelah dilakukan analisis kadar klorida yang dilakukan di Laboratorium Biokimia Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya menggunakan metode titrasi argontometri didapatkan hasil sebagai berikut. Next. Kadar salinitas. Dalam jurnal analisis bau, warna, TDS, pH, dan salinitas air sumur gali di tempat pembuangan akhir, karya Hujana dan Sari 2019, membahas tentang penggunaan sumur gali sebagai sumber air bersih bagi masyarakat yang berlokasi di sekitar TPA 2 di Kelurahan Karya Jaya Musi 2 Palembang. Setelah dilakukan analisis terhadap beberapa variabel yang diamati, berikut adalah hasil pengukuran yang terdapat pada jurnal tersebut.
Didapati bau, warna, TDS, pH, serta salinitas. Next. Baik, selanjutnya untuk kesimpulan, yang pertama kadar sisa klor. Dari hasil penelitian yang didapat berkisar di antara 0,33 sampai 0,84 mg per liter. Semakin panjang jarak distribusi, maka semakin rendah pula nilai sisa klor yang didapat. Menurut Permenkes nomor 492 tahun 2010, tentang persyaratan kualitas air minum, keberadaan senyawa klor bebas yang diperbolehkan adalah 0,2 sampai 0,5 mg per liter. Hal tersebut perlu diperhatikan, karena apabila kurang dari 0,2 mg per liter, maka dapat dikatakan bahwa bakteri patogen masih berada di dalam air. Sedangkan jika melebihi 0,5 mg per liter, sisa klor tersebut akan bebas bereaksi dengan senyawa organik, maka dapat bersifat karsinogenik dan menjadikan toksik bagi konsumen. Dari nilai kadar sisa klor yang didapat perlu diperhatikan dengan distribusi terlalu dekat atau terlalu jauh dari PDAM, karena nilai sisa klor yang terdapat pada jarak tersebut berpotensi keluar dari baku mutu yang telah ditentukan. Next. Yang kedua, kadar klorida. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492 Tahun 2010 menyebutkan bahwa batas maksimal kadar klorida dalam air minum adalah 250 mg per liter. Berdasarkan hasil analisa di atas, dapat diketahui 5 dari 10 sampel yang diamati masih berada di bawah batas baku mutu yang ditetapkan sehingga layak dikonsumsi. Kelima sampel tersebut adalah sampel A dengan kadar 123,2 mg per liter, sampel C 49,7 mg per liter, sampel E 245,7 mg per liter, sampel I dengan kadar 182,4 mg per liter, dan sampel J dengan kadar 64 mg per liter. Sedangkan pada 5 sampel lainnya memiliki kandungan kadar klorida tidak layak dikonsumsi karena memiliki kadar klorida yang melebihi dari ambang batas maksimal sesuai regulasi yang ditetapkan. Kelima sampel yang melebihi baku mutu ialah pada sampel B dengan kadar 519,3 mg per liter, sampel D dengan kadar 518,6 mg per liter, sampel F dengan kadar 268,2 mg per liter, sampel G dengan kadar 310,4 mg per liter, dan sampel H dengan kadar 286 mg per liter. Tinggi kadar klorida dapat berbahaya karena memiliki sifat korosif atau merusak peralatan dan kulit, serta untuk kesehatan dapat berpotensi mengganggu sistem pernapasan. Next. Dan yang terakhir, kadar salinitas. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa air sumur gali termasuk dalam kategori air payau, karena hasil pengukuran menunjukkan 22 ppm dan tidak layak untuk dijadikan kebutuhan primer, karena dapat menyebabkan gangguan kesehatan dan dalam jangka panjang. Kadar garam yang terlarut dalam air dalam bentuk ion akan langsung diserap tubuh dan pembuluh darah, sehingga konsentrasi ion garam akan mengikat. Hal ini menyebabkan peningkatan tekanan darah karena ion garam memiliki sifat menahan air yang dapat meningkatkan volume di dalam pembuluh darah. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 2 dan 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.